Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirta Ulfah. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonometrika. Mau tahu lebih jelasnya? Simak video berikut ini. Ekonometrika. Berikut sumber yang saya ambil untuk materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari ekonometrika. Apa sih pengertiannya? Nah, untuk mengetahui apa itu ekonometrika, kita perlu melihat ketiga cabang ilmu berikut ini. Yang pertama, yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi berupa pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar bersifat kualitatif. Yang kedua, terdapat matematika ekonomi. Matematika ekonomi menyatakan teori ekonomi yang berbentuk matematis yang kemudian persamaan atau modelnya tanpa memperhatikan verifikasi empiris atas teori tersebut. Yang ketiga, yaitu ada statistika. Pada statistika terdapat dua, yaitu ekonomi dan inferensi. Pada statistika ekonomis itu berhubungan dengan pengumpulan, pemrosesan data yang disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Sedangkan statistika inferensi itu lebih ditekankan pada pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada sampel. Dari ketiga tersebut, kita dapat mengambil pengertian dari ekonometrika itu sendiri. Nah, ekonometrika itu merupakan sosial yang muncul dari hasil kombinasi ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika ekonomi, dan juga statistik yang digunakan sebagai alat analisa fenomena ekonomi. Ekonometrika mengombinasikan ilmu-ilmu tersebut, yaitu untuk mengetahui kondisi real hubungan-hubungan kuantitatif dalam kehidupan ekonomi modern. Menurut ahli Arthur S. Goldberger, ekonometrika merupakan ilmu sosial di mana alat-alat teori ekonomi, statistik, dan matematika inferensi diterapkan untuk menganalisis fenomena-fenomena ekonomi. Jadi, ekonometrika ini muncul bukanlah ilmu yang baru, melainkan perkembangan dari ketiga ilmu di atas. Selanjutnya terdapat kelebihan dari ekonometrika. Yang pertama yaitu membuka perspektif dan temuan-temuan baru. Hal ini dikarenakan ekonometrika itu mengilas balik penelitian-penelitian terdahulu sehingga mampu mengevaluasi atau melihat relevansi dari teori terdahulu. Apabila diterapkan sekarang itu masih relevan gak sih gitu? Jadi uji ini dapat membuka perspektif baru dan juga temuan-temuan baru. Ekonometrika juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang-bidang keilmuan lainnya seperti manajemen, ekonomi, akuntansi, bisnis, keuangan, dan bidang sains. Hal ini dikarenakan ekonometrika mampu mendefinisikan teori-teori yang ada ke dalam perumusan model matematis. Model matematis inilah yang akan dianalisis lewat pengujian berdasarkan kriteria statistik. Ekonometrika juga tetap harus beranjak pada teori dan data. Ekonometrika mempunyai aplikasi program tersendiri sebagaimana ilmu statistik. Jika ilmu statistik kan mempunyai aplikasi SPSS. Nah, pada ekonometri ini mempunyai aplikasi EViews dan Dimden. Selanjutnya adalah peran ekonometrika dalam skala yang luas ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengestimasi hubungan antar variabel ekonomi. Yang kedua, membandingkan antara teori ekonomi dengan fakta dan menguji hipotesis dengan melibatkan perilaku ekonomi. Yang ketiga, membuat peramalan tentang perilaku variabel-variabel ekonomi. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat dari ekonometrika. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk verifikasi, yang mana membuktikan atau menguji validitas dari teori ekonomi. Yang kedua, yaitu dugaan numerik, yang mana menghasilkan dugaan-dugaan numerik bagi koefisien-koefisien hubungan ekonomi. Untuk tujuan yang ketiga yaitu meramalkan besaran,
yang mana meramalkan nilai besaran-besaran ekonomi berdasarkan probabilitas tertentu. Selanjutnya, manfaat dari ekonometrika, yang mana yang pertama itu adalah alat analisis data, yang mana biasanya tuh digunakan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, sebagai alat perencanaan dan analisis kebijakan ekonomi, yang mana memprediksi dan peramalan kegiatan ekonomi yang akan datang. Selanjutnya, alat pengoptimalan, yang mana ekonometrika ini sebagai alat pengoptimalan kinerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah kategori ekonometrika. Pada kategori ekonometrika terdapat dua, yakni yang pertama theoretical econometrics dan yang kedua yaitu applied econometrics. Pada kategori yang pertama atau ekonometrika teori, yaitu metode untuk mengukur hubungan ekonomi yang ditetapkan oleh model ekonometrika. Pada ekonometrika teori ini memfokuskan pada metode kuadrat terkecil atau sering disebut dengan least square method, yang mana berfungsi untuk menguraikan asumsi, sifat-sifat, dan apa yang terjadi pada sifat-sifat jika suatu atau lebih asumsi dalam metode ini tidak terpenuhi. Yang kedua, pada ekonometrika terapan. Pembahasannya yaitu statistika matematis. Hal ini berfungsi untuk menerapkan alat ekonometrika teoritis untuk mempelajari beberapa bidang khusus dalam ilmu ekonomi. Contohnya fungsi produksi, fungsi konsumsi, dan bertujuan untuk menguji masalah-masalah yang dihadapkan dan ditemukan dari penelitian terapan di lapangan. Selanjutnya terdapat ciri-ciri model ekonometrika. Yang pertama yaitu theoretical plausibility, yaitu masuk akal secara teoritis. Yang kedua, explanatory ability, kemampuan menjelaskan. Yang ketiga, accuracy of parameters, yaitu akurasi estimasi parameter. Yang keempat, forecasting ability, kemampuan meramalkan. Dan yang terakhir, simplicity atau sederhana. Jadi ciri ekonometrika yang pertama, theoretical plausibility, masuk akal ya. Jadi dalam pengujiannya itu masuk akal secara teoritis. Lalu explanatory ability, yaitu mampu menjelaskan kejadian-kejadian. Yang ketiga ada accuracy of parameter, yaitu akurasi estimasi parameternya tepat. Selanjutnya ada forecasting ability, yaitu mampu untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Yang selanjutnya itu simplicity, sederhana ya bentuknya. Selanjutnya terdapat gambaran umum dari analisis yang ada di ekonometrika. Yang pertama ada analisis regresi dan yang kedua ada analisis korelasi. Pada analisis regresi yaitu suatu persamaan matematika yang mendefinisikan pengaruh antara dua variabel. Pada analisis ini mempelajari bentuk hubungan antara variabel melalui suatu persamaan, RLS, RLB, regresi non-linear. Pada analisis regresi bisa hubungannya sebab akibat. Nah, pada analisis ini dapat mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Analisis ini juga dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel yang lainnya. Selanjutnya adalah korelasi. Korelasi merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, pada analisis ini dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi, apakah berbanding lurus jika tandanya positif dan berbanding terbalik jika tandanya negatif. Nah, nilainya ini berkisar negatif 1 sampai dengan 1 dan analisis ini tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi perbedaan mendasar pada regresi dan korelasi yaitu kalau regresi itu tentang pengaruh dan korelasi itu tentang hubungan. Contohnya regresi yaitu pengaruh usia terhadap tekanan darah. Jika korelasi yaitu hubungan usia dan tekanan darah atau hubungan tingkat hipertensi dari kandungan lemak terhadap risiko stroke tulang dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.